Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, hari ini kita belajar. Kita awali dengan bersama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga untuk para pemirsa, anak-anak yang berada di rumah yang ingin mengikuti pembelajaran dasar bahasa Arab bersama-sama, bisa disimak, diperhatikan di rumah masing-masing. Ini pelajaran dasar. Mungkin di sekolahnya ada tugas dari guru mata pelajaran bahasa Arab di sekolah, mau tingkat MI, SD. Di sini Bapak akan sedikit mengupas tentang pembelajaran bahasa Arab yang mana Bapak ambil dari buku Durus Lughah yang biasanya diajarkan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Untuk mengajar anak-anak sekalian yang ada di sini, terkhususnya anak Bapak pribadi dan juga para hadirin yang ada di rumah, kita mulai pembelajaran bahasa Arab dengan bersama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam komunikasi keseharian, karena kita belajar bahasa Arab untuk mempermudahkan kita sesama teman, pembiasaan berkomunikasi berbahasa Arab, kita harus awali dari kosakata yang sederhana untuk mudah dihafal dan dilafalkan, diucapkan sesama teman. Jadi satu dengan yang lainnya dihafal, ditulis, dan berkomunikasi. Pembiasaan berkomunikasi. Jadi bahasa itu kalau sudah dikomunikasikan sesama teman akan menjadi terbiasa. Nah, kita sekarang berbahasa Indonesia. Kenapa bisa berbahasa Indonesia? Karena dari kecil kita diajarkan oleh orang tua kita berbahasa Indonesia. Sekolah TK berbahasa Indonesia. Nanti SD sekarang ini berbahasa Indonesia. Di rumah dengan ayah, dengan ibu, dengan abang, dengan adik, semuanya berbahasa Indonesia. Jadi wajar kita semuanya bisa berbahasa Indonesia. Begitu juga dengan di luar negeri. Orang Arab contohnya. Kenapa masih kecil bisa berbahasa Arab? Karena dari kecil memang diajarkan oleh kedua orang tua berbahasa Arab. Orang tuanya berkomunikasi berbahasa Arab. Orang Inggris begitu juga, orang Eropa. Orang tuanya berbahasa Inggris, punya anak masih kecil, diajari berbahasa Inggris karena komunikasi kesehariannya berbahasa Inggris. Di Cina begitu juga, atau di Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah. Orang tuanya pakai bahasa daerah, anak-anak juga bisa berbahasa daerah. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Palembang, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Di pelajaran kita hari ini yaitu dasar berbahasa Arab, yaitu pelajaran pertama, agar anak-anak bertahap untuk menghafalkan kosakata. Baik. Kata tunjuk. Yang pertama adalah kita kata tunjuk. Ini, itu. Apa bahasa Arabnya ini? Apa bahasa Arabnya itu? Haza. 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 Hazihi. Hazihi. Haza ini, zalika itu. Hazihi ini, tilka itu. Baik anak-anak. Haza, hazihi artinya sama-sama ini. Zalika, tilka artinya sama-sama itu. Apa bedanya haza dan hazihi, zalika dan tilka? Haza
ini untuk menunjukkan muzakkar. Hazihi ini untuk menunjukkan muannas atau menunjukkan laki-laki, menunjukkan perempuan. Zalika itu, kata tunjuk itu menunjukkan muzakkar, laki-laki. Tilka menunjukkan muannas, perempuan. Kita ambil contoh, kapan kita menggunakan haza, hazihi, zalika, tilka. Contoh dari muzakkar. Kitabun, kitabun, kitabun. Contoh dari muzakkar. Selanjutnya qirtasun, qirtasun, tabashirun, dari tiga contoh muzakkar ini atau laki-laki, kitabun bersifat muzakkar laki-laki, qirtasun, tabashirun. Kita masukkan kata tunjuk haza, ini kitabun, kitab. Haza qirtasun, ini kertas. Haza tabashirun, ini kapur tulis. Hadza kitabun, hadza qirtasun, hadza tabashirun. Jadi anak-anak sekalian, hadza ini, zalika kita masukkan ke contoh kitabun, qirtasun, tabashirun. Hadza kitabun, hadza qirtasun, hadza tabashirun. Ini kitab, ini kertas, ini kapur tulis. Nah, kalau kita masukkan zalika itu kitab, itu kertas, itu kapur tulis.
Zalika kitabun. Zalika qirtasun. Qirtasun. Zalika mubasirun. Mengerti anak-anak? Kata tunjuk ini, itu, hadza, zalika, ini, itu, contoh dari muzakkar. Kitabun, qirtasun, tobashirun. Dimasukkan kata tunjuk hadza kitabun, hadza qirtasun, hadza tobashirun. Menunjukkan itu, zalika kitabun, zalika qirtasun, zalika tobashirun. Nah, bagaimana kalau kita masukkan hazihi atau kita masukkan tilka? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kosakata ini menunjukkan muzakkar, bukan muannas. Tanda-tanda muzakkar dia tidak memiliki tata marbutoh. Tidak memiliki tata marbutoh, maka dia disebut dengan muzakkar. Kosakata muzakkar, kata benda muzakkar, tidak memiliki tata marbutoh. Kalau ada tata marbutohnya, maka dia disebut dengan muannas. Perempuan. Oke. Bisa dimengerti, nak? Kita hafalkan. Kitabun, 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 qirtasun, 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 tobashirun, tobashirun. Apa arti kitabun? Kitab. Qirtasun, kertas. Tobashirun, kapur tulis. Ada contoh lain? Oke. Kita berikan contoh lain yang ada di ruangan ini. Apa contohnya di ruangan ini? Nah, meja. Apa bahasanya meja? Maktabun. Maktabun. Maktabun meja. Maktabun meja. Selanjutnya kita duduk di atas kursi. Kursiyun. 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 Kursi. Di atas kita ada lampu. Apa bahasanya lampu? Misbahun. 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 Misbahun, lampu. Kursiyun, kursi. Maktabun, meja. Ini contoh kata benda dari muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena tidak memiliki tata marbutoh. Tata marbutoh ini tadi gunanya untuk muannas, perempuan. Muzakkar, laki-laki, tidak memiliki tata marbutoh.
Maktabun, haza ini meja, haza maktabun. Ini kursi, haza kursiyun. Ini lampu, haza misbahun. Kalau itu kata tunjuk itu, zalika itu, zalika maktabun. Itu meja, itu kursi, zalika kursiyun. Itu lampu, zalika misbahun. Jadi selain kita melafalkan kosakata, kita hafalkan, diucapkan berulang-ulang, kita juga harus menguasai tulisan. Maktabun, hadza kursiyun, hadza misbahun. Zalika itu maktabun, zalika kursiyun, zalika misbahun. Maktabun meja, kursiyun kursi, misbahun lampu. Hadza maktabun, hadza kursiyun, hadza misbahun, zalika maktabun, zalika kursiyun, zalika misbahun. Tidak boleh menggunakan hazihi ataupun tilka. Hazihi maktabun tidak boleh. Kenapa? Hazihi dan tilka, kata tunjuk ini dan itu, digunakan untuk kosakata yang memiliki tata marbutoh atau untuk muannas. Oke, anak-anak Bapak bisa dipahami. Nah, ingat, yang pertama tadi apa nak? Kosakatanya kitabun, kitabun, kitab, ya. Qirtasun, kertas. Tobashirun, kapur tulis. Maktabun, meja. Kursiyun, kursi. Misbahun, lampu. Di 6 kosakata ini dihafal dengan baik, diucapkan berulang-ulang. Jadi sesama teman, ketika mengucapkan kosakata kitabun, kitab, gunakan bahasa kitabun. Hadza kitabun, zalika kitabun. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab kertas. Hadza qirtasun, hadza qirtasun, zalika qirtasun. Ini kertas, itu kertas. Yang ketiga, kapur tulis. Tobashirun. Nah, hadza tobashirun, zalika tobashirun. Ini kapur tulis. Zalika tobashirun, itu kapur tulis. Maktabun, hadza maktabun, ini meja. Hadza kursiyun, ini kursi. Hadza misbahun, ini lampu. Zalika maktabun, itu meja. Zalika kursiyun, itu kursi. Zalika misbahun, itu lampu. Oke, anak-anak. Kitabun, qirtasun, tobashirun, maktabun, kursiyun, misbahun. 6 kosakata ini diulang-ulang, dihafal-hafal. Tidak memiliki tata marbutoh, maka disebut dengan muzakkar. Kita ambil contoh yang lainnya, ada di ruangan ini.
Jadi anak-anak sambil rajin menghafal, rajin menulis, dan juga dilafalkan, diucapkan sesama teman. Jadi memiliki teman istiqomah untuk berkomunikasi, karena bahasa itu untuk dikomunikasikan. Apalagi contohnya? Babun. Babun. Babun, pintu. Membuka pintu pakai apa? Kunci. Miftahun. Miftahun, kunci. Ya. Babun, pintu. Miftahun, kunci. Satu lagi kita ambil pensil, qalamun, rosos. Atau pena saja, pena, qalamun, pensil, qalamun, rosos. Haza babun, ini pintu. Haza miftahun, ini kunci. Haza qalamun, ini pena. Karena dia tidak memiliki tata marbutoh, maka dia disebut dengan muzakkar. Muzakkar menggunakan kata tunjuk haza dan zalika. Haza babun. Haza miftahun. Miftahun. Haza qalamun. Zalika babun. Zalika miftahun. Zalika qalamun. Itu anak-anak bapak yang masih kelas 1 SD, yang masih awal, dipahami baik-baik. Jadi nanti guru di sekolah mengajarkan ataupun ada bimbingan kapan digunakan haza, kapan digunakan zalika sudah mengerti. Untuk muzakkar, kosakata yang tidak memiliki tata marbutoh. Tata marbutoh digunakan untuk muannas hazihi dan tilka. Sama-sama. Babun, miftahun, qalamun. Babun, pintu. Miftahun, kunci. Qalamun, pena. Kita masukkan kata tunjuk. Ini haza babun, ini pintu. Haza miftahun, ini kunci. Haza qalamun, ini pena. Kita tunjuk, kita masukkan kata tunjuk zalika, itu. Zalika babun, itu pintu. Zalika miftahun, itu kunci. Zalika qalamun, itu pena. Babun, pintu. Miftahun, kunci. Qalamun, pena. Haza babun. Haza miftahun. Haza qalamun. Zalika babun. Zalika miftahun. Zalika qalamun. Oke, anak-anak, sudah bisa dipahami ya cara memasukkan kata tunjuk haza dan zalika. Baik, sekarang
untuk ditulis dan dihafalkan serta dikomunikasikan sesama teman. Nantinya anak-anak yang ada di rumah juga, di rumah punya abang, punya adik, ada ibu, ada ayah, bisa juga menghafalkan di rumah, dikomunikasikan dengan keluarga yang ada di rumah. Hari ini kita ada 9 kosakata. Kitabun, qirtasun, tabashirun, maktabun, kursiyun, misbahun. Satu hari ini kita menghafalkan 9 kosakata ini dan kita tulis dengan baik, kita komunikasikan dengan baik sesama teman, adik atau kakak atau saudara, atau bisa juga dengan ibu, dengan ayah, untuk mengingat selalu. Satu hari 9 itu sudah sangat luar biasa. Istiqomah. Tulis, ucapkan. Insya Allah untuk berkomunikasi berbahasa dasar untuk anak-anak kelas 1 bisa lebih cepat untuk berkomunikasi bahasa Arab. Kita hafalkan. Babun, pintu. Miftahun, kunci. Qalamun, pena. Kitabun, kitab. Qirtasun, kertas. Tabashirun, kapur tulis. Maktabun, meja. Kursiyun, kursi. Misbahun, lampu. Babun, pintu. Miftahun, kursi. Qalamun, pena. Kitabun, kitab. Qirtasun, kertas. Tabashirun, kapur tulis. Maktabun, meja. Kursiyun, kursi. Misbahun, lampu. Kita masukkan haza. Haza babun, ini meja. Haza miftahun, ini kunci. Haza qalamun, ini pena. Haza kitabun, ini kitab. Haza qirtasun, ini kertas. Haza tabashirun, ini kapur tulis. Haza maktabun, ini meja. Haza kursiyun, ini kursi. Haza misbahun, ini lampu. Kita masukkan zalika, itu. Zalika babun, itu pintu. Zalika miftahun, itu kunci. Zalika qalamun, itu pena. Zalika kitabun, itu kitab. Zalika qirtasun, itu kertas. Zalika tabashirun, itu kapur tulis. Zalika maktabun, itu meja. Zalika kursiyun, itu kursi. Zalika misbahun, itu lampu. Karena bahasa tadi anak-anak sekalian dan juga para hadirin yang ada di rumah
yang mendampingi anaknya belajar yang masih kelas 1 SD ataupun 1 MI ataupun masih TK, ini terus diucapkan berulang-ulang. Apalagi ada pembiasaan orang tua di rumah sampaikan ke anak-anak, nak, setiap melihat pintu atau keluar dari pintu mengetuk, ucapkanlah babun, pintu. Membuka babun pakai apa? Pakai miftahun. Menulis pakai apa? Pakai kolamun. Ini apa? Kitabun, kitab. Kalau berbentuk lembaran, ini apa nak? Kirtosun, kertas. Zaman dahulu, kalau menulis di papan tulis yang hitam itu, triplek hitam, pakai apa nak? Pakai tobashirun, kapur tulis. Kalau di sekolah belajar, buku itu diletakkan di mana? Di atas maktabun. Kita duduk di mana? Di kursiyun. Ruangan gelap bisa terang kalau kita hidupkan misbahun. Nah, jadi seperti itu. Di rumah, di sekolah, dengan teman bermain, istiqomah mengucapkan kosakata bahasa Arab yang telah kita pelajari dan sudah dihafalkan. Nah, masih banyak kosakata yang lain. Anak-anak masih bisa melihat di kamus ataupun di pelajaran buku-buku yang ada di sekolah, atau juga bisa di internet cari kosakata atau kata-kata benda yang menunjukkan muzakkar, ya, yang menunjukkan muzakkar, menggunakan haza dan hazihi. Perbanyak kosakata. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas hazihi dan tilka, muannas. Nah, jadi kita pelan-pelan belajar, tapi istiqomah pasti untuk mengulang-ulang, istiqomah untuk menulis agar tulisannya lebih enak dibaca, mudah diulang jadinya. Nah, seperti itu. Oke, pertemuan kita pada kali ini sesi pertama. Mudah-mudahan anak semuanya yang ada di sini dan juga anak-anak yang ada di rumah istiqomah, punya niat bismillahirrahmanirrahim untuk belajar bahasa Arab dasar. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan saat ini bermanfaat. Diulang terus. Pepatah mengatakan ratanya jalan karena sering dilalui. Nah, jadi kalau anak-anak sering menulis 9 kosakata ini aja dulu dihafalkan, nanti pertemuan yang akan datang dengan kosakata yang lain dan diucapkan, dibiasakan di rumah, dibiasakan di sekolah, dibiasakan dengan teman-teman. Insya Allah kedepannya lebih mudah lagi untuk berkomunikasi kita menggunakan bahasa Arab. Demikian, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.